Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Yang pertama ada Rini dengan NIM I01221016. Selanjutnya ada Fitria Sadani dengan NIM I01221015. Berikutnya ada Vera Aulia dengan NIM I01221011. Dan yang terakhir ada Yulianti dengan NIM I01221010. Baiklah, kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Siti Mutmainah Syam SHM akan menjelaskan materi tentang Fresh Armation. Fresh Armation merupakan kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat, yang merupakan konsekuensi dari adanya konsep negara kesejahteraan yang tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut Satpam Panjaitan, Fresh Armation adalah kebebasan atau keleluasaan bertindak administrasi negara yang dimungkinkan oleh hukum untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang aturannya belum ada, dan tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Adapun pada bagian B yaitu sebab diberlakukannya Fresh Armation, salah satu aspek penting yang terkait dengan prinsip akuntabilitas dalam reformasi birokrasi Indonesia saat ini adalah perihal kewenangan diskresi. Sebagaimana diketahui, diskresi ataupun yang lazim dikenal dengan bahasa Jerman yang disebut sebagai Fresh Armation merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian wet mitigate van Bestur. Prinsip ini merupakan unsur expansion dari atas legalitas itu sendiri. Diskresi dapat dikatakan sebagai wewenang badan atau pejabat pemerintahan yang memungkinkan untuk melakukan pilihan-pilihan dalam mengambil suatu tindakan hukum dan atau tindakan faktual dalam lingkup administrasi atau tata kelola suatu pemerintahan. Lebih jauh dalam pasal 1 ayat 5 rancangan Undang-Undang Administrasi Negara ditegaskan diskresi merupakan kewenangan pejabat administrasi pemerintahan yang digunakan dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah dengan memperhatikan batas-batas hukum yang berlaku, asas-asas pemerintahan yang baik, dan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, diskresi merupakan suatu keputusan pejabat administrasi pemerintahan yang bersifat khusus, bertanggung jawab, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik demi terselenggaranya kinerja administrasi yang sehat. Bagian C, penerapan asas Fresh Armation. Fresh Armation merupakan perwujudan sikap tindak dari administrasi negara. Dalam implementasi Fresh Armation bisa terdiri dari beberapa hal, di antaranya yang pertama membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara material mengikat umum. Yang kedua, menyebarkan bisikin yang bersifat konkret, final, dan individual. Yang ketiga, melakukan tindak administrasi nyata dan aktif. Yang keempat, menjalankan fungsi kuasi yudisial terutama keberatan dan banding administrasi. Dari perwujudan sikap tindak administrasi negara dapat ditentukan tolak ukur dari asas Fresh Armation secara singkat, yaitu yang pertama, adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Yang kedua, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya. Untuk itu, yang ketiga, harus dapat dipertanggungjawabkan. Bagian D, itu kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan prinsip Fresh Armation. Ada beberapa manfaat atau aspek kelebihan dalam penggunaan prinsip Fresh Armation atau kebebasan bertindak oleh pejabat pemerintah, yaitu diantaranya yang pertama, kebijakan pemerintah yang bersifat emergensi terkait hajat hidup orang banyak dapat segera diputuskan atau diberlakukan oleh pemerintah meskipun masih secara yuridis atau bahkan terjadi kekosongan hukum sama sekali. Kemudian yang kedua, badan atau pejabat pemerintah tidak terjebak pada formalisme hukum dengan asumsi bahwa tidak ada kekosongan hukum bagi setiap kebijakan publik sepanjang berkaitan dengan kepentingan umum atau masyarakat luas. Sifat dan roda pemerintahan menjadi makin sektor pelayanan publik makin hidup dan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi tidak statis alias tetap dinamis seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Kemudian ada beberapa kerugian yang bisa saja terjadi jika tidak diantisipasi secara baik, yakni diantaranya yang pertama, aparatur atau pejabat pemerintah bertindak sewenang-wenang karena terjadi ambivalensi kebijakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sektor pelayanan publik. Yang
menjadi terganggu atau malah makin buruk akibat kebijakan yang tidak populer dan non-responsif diambil oleh pejabat atau aparatur pemerintah yang berwenang. Sektor pembangunan justru menjadi terhambat akibat sejumlah kebijakan politik pejabat atau aparatur pemerintah yang kontraproduktif dengan keinginan rakyat atau para pelaku pembangunan lain. Tidak berkembang akibat sejumlah kebijakan politik yang tidak pro masyarakat, dan terakhir adalah terjadi krisis kepercayaan publik terhadap penguasa dan menurunnya wibawa.